Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Triandini dengan NPM 101200176 dari kelas C6 Manajemen. Di video kali ini, saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 6 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI MEI. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai materi bab 5, hakikat kematian dan alam kubur. Kematian adalah sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian adalah awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Ruh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Berdasarkan dengan pertimbangan nalar yang sehat dan diperkuat dengan kesaksian ayat-ayat suci Al-Quran serta dari hadis-hadis, maka arti dari kematian itu sendiri ialah hanya perubahan keadaan saja. Sementara ruh itu tetap ada setelah terpisah dari jasad. Dan ruh itulah yang akan merasakan nikmat atau siksaan neraka kelak. Adapun kematian itu sendiri di dalam perspektif Al-Quran merupakan putusnya keterkaitan ruh dengan jasad, disertai dengan pergantian keadaan serta perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Perpisahan ruh dan jasad ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di alam barzah. Ruh akan mengalami perubahan dalam dua segi. Yang pertama, ia akan terlepas dari seluruh anggota tubuh, seluruh kenalannya, dan juga seluruh yang ia miliki di dunia. Maksudnya yaitu, ia akan terlepas dari seluruh anggota tubuhnya, akan terlepas dari keluarganya, anak istrinya, serta semua kenalannya. Ia pun akan terlepas dari ternak-ternak peliharaannya, pembantu-pembantunya, rumah-rumahnya, tanah ladangnya yang ia miliki. Jika sewaktu di dunia ia memiliki sesuatu yang sangat disenangi dan disayanginya, maka setelah mati akan semakin kian besar penyesalannya, karena ia amat sukar berpisah meninggalkannya. Bahkan, ia akan terus teringat pada hartanya, kedudukannya, dan ladangnya, termasuk pakaian kesenangannya yang biasa ia pakai. Tetapi, jika ia hanya bisa senang dan gembira ketika mengingat Allah, maka nikmat dan kebahagiaannya itu akan semakin sempurna. Karena ia akan segera bertemu dengan sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan kematian, seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang tidak mungkin ia ketahui semasa hidupnya. Sama seperti seseorang yang terbangun akan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak ia ketahui ketika ia sedang tidur. Karena pada hakikatnya, semua manusia itu dalam keadaan tidur. Dan ketika sudah mati, mereka pasti akan terbangun. Pertama yang akan terlihat jelas olehnya adalah amal-amal kebaikan yang akan berguna baginya, sekaligus amal-amal jahat yang akan menimpakan mudarat padanya. Ada firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 14, yaitu Kafa binafsikal yaumal alaikal hasiban, yang artinya cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Kemudian hakikat kematian itu tidak mungkin dapat dilihat. Kematian hanya bisa dikenali oleh orang yang mampu mengenali kehidupan.
Dan orang yang beriman itu yang mengetahui jika setelah kematian ada kehidupan, yang dimana itu ada nikmat dan siksa kubur. Ketika ditanya soal ruh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad hanya diizinkan oleh Allah untuk menjawab dengan kalimat, "Ruh adalah termasuk urusan Tuhanku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa kematian hanyalah kata lain dari lenyapnya ruh dan perasaan ruh itu sendiri. Misalnya ada ayat yang menyinggung mengenai orang-orang yang mati syahid. Terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 169. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal lazina kutilu fi sabilillahil awatum bal ahayaun yang ada rabbihim yurzaqun, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Dan selanjutnya yaitu, apa kata kubur kepada orang yang mati? Orang-orang yang sudah mati itu terkadang berbicara dengan bahasa lisan dan dengan bahasa sikap. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, yaitu, Kullu nafsin za'iqatul maut, wa nabilukum bisyara wal khairi fitnatan. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Yazid Ar-Raqashi berkata, aku mendengar bahwa ketika mayat sudah diletakkan di alam kuburnya, amal-amalnya berkumpul di sekelilingnya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bisa berbicara. Wahai orang yang sendirian di dalam kubur, kamu sekarang telah ditinggalkan oleh keluarga dan sahabat-sahabatmu. Sekarang kamu sudah tidak ada yang menemani di sisiku. Yang selanjutnya ada siksa kubur dan pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Siksa kubur dalam Islam diartikan sebagai penampakan sekaligus pelaksanaan siksaan di dalam kubur yang serupa dengan siksaan di neraka. Ada beberapa perkara penyebab siksa kubur, diantaranya yang pertama ada meninggalkan sholat, bersikap syirik, berdusta, munafik, zina, riba, gibah, dan lain sebagainya. Firman Allah yang menguatkan adanya siksa kubur tertera dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. An-naru yuraduna 'alaiha guduwa wa asyiya wa yawma taqumu sa'adi kulla ala fir'auna asyadal azab. Yang artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Malaikat Munkar dan Nakir menjalankan tugasnya bersama-sama, yaitu menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir datang tidak lama setelah jenazah seseorang disemayamkan. Apa sih yang malaikat Munkar Nakir tanyakan? Yang pertama yaitu man robuka, siapa Tuhanmu? Man dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kitabuka, apa kitabmu? Man kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Dan man ihwanuka, siapa saudaramu? Kesimpulan dari materi kali ini, yang pertama itu, orang yang beriman itu mengetahui jika setelah kematian itu pasti ada kehidupan, nikmat dan siksa kubur. Jasad itu tidak akan dibangkitkan, ruh yang akan mengalami balasan baik itu pahala atau siksa kubur. Yang terakhir yaitu, ketika ditanya di alam kubur, yang akan menjawab saat itu adalah ruh, bukan jasad, karena sebagaimana jasad itu dapat berbohong, sedangkan ruh itu tidak akan pernah berbohong. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila banyak kesalahan.